wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mil Ajkia dari kelas 2C program studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan tentang pemeriksaan fisik pada imunologi dan endokrin. Sebelum ke pemeriksaan, saya akan menjelaskan pemeriksaan fisik. Apa itu pemeriksaan fisik? Pemeriksaan fisik merupakan pemeriksaan tubuh untuk menentukan adanya kelainan-kelainan pada suatu sistem atau suatu organ. Nah, pemeriksaan ini dengan menggunakan 4 cara. Yang pertama, inspeksi dilihat, auskultasi didengar, perkusi diketuk, dan palpasi diraba. Nah, pemeriksaan fisik ini mulai dari kepala sampai ujung kaki. Bertujuannya untuk mendapatkan data-data yang terkait mengenai permasalahan keperawatan pada gangguan sistem imunologi dan endokrin. Nah, kita langsung saja ke pemeriksaan fisik endokrin dan imunologi. Nah, untuk langkah yang pertama kita masuk ke tahap prainteraksi. Dari tahap prainteraksi kita mengkaji catatan keperawatan pasien di buku rekam medik. Kemudian kita mengeksplor diri apakah kita mampu untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Kemudian kita mempersiapkan alat. Alat apa saja yang saya gunakan? Ada handscoon bersih, ada stetoskop, ada tensimeter dalam wadahnya, ada nirbekan atau bengkok berfungsi untuk membuang sampah yang telah kita gunakan. Kemudian ada jam dengan detiknya. Kemudian ada sanitizer atau hand scrub untuk mencuci tangan. Kemudian ada bak instrumen terisi tong spatel dan termometer. Tanggal lahirnya kapan, Pak? Oh iya, saya mau cek dengan identitasnya dulu ya, Pak. Oh iya, baik, Pak. Setelah kita mengucapkan salam dan memperkenalkan diri, selanjutnya kita menjelaskan maksud dan tujuan kita datang ke pasien. Bapak, maksud tujuan datang saya ke sini untuk melakukan pemeriksaan fisik mengenai permasalahan keperawatan pada gangguan sistem imun dan endokrin. Bapak, apakah Bapak sudah paham mengenai prosedur yang saya tadi jelaskan? Oh ya, baik Pak, kalau begitu. Sebelumnya, apakah ada masalah kesehatan? Kemudian kita masuk ke prosedur dan nama tindakan, serta menanyakan adakah pertanyaan atau keluhan. Bapak, untuk prosedurnya dari kepala sampai ujung kaki, dan nama tindakannya kurang lebih 15 menit. Apakah Bapak bersedia? Oh iya, baik. Bapak, apakah Bapak sudah nyaman dengan posisi ini, Pak? Oh iya, baik, Pak. Saya akan menutup sampirannya dulu ya, Pak, untuk menjaga privasi Bapak. Setelah itu kita mengatur posisi pasien dan menjaga privasi pasien. Untuk tahap orientasi selesai, kita masuk ke tahap kerja. Untuk tahap kerja, kita mencuci tangan, kemudian mendekatkan alat, kemudian kita memakai sarung tangan.
Kemudian kita menimbang berat badan pasien. Untuk penimbangan berat badan pasien kita pre memori saja karena saya melakukannya menggunakan Phantom. Kemudian kita mengecek tanda-tanda vital. Bapak, maaf ya, saya cek suhunya dulu. Maaf ya Pak. Untuk suhunya normal Pak, 35,5 derajat Celcius. Saya buat tekanan darah Bapaknya dulu ya. Bapak untuk tekanan darahnya 120/80 normal ya Pak. Saya akan mengecek nadi dan sekaligus menghitung pernapasan Bapak. Bagus Pak, untuk nadinya 82 kali per menit dan respirasinya 16 kali per menit. Sekarang kita melakukan pemeriksaan kulit dan kuku. Untuk pemeriksaan kulit, kita lihat tekstur kulit apakah kering atau bersisik. Kemudian kita lihat apakah hiperpigmentasi atau hipopigmentasi. Untuk pemeriksaan kuku, kita lihat apakah pucat atau rusak atau sianosis. Ya baik Pak, bagus. Kemudian kita periksa rambut. Nah, di bagian rambut kita periksa apakah tipis atau tebal rambutnya, kemudian pertumbuhan rambutnya merata atau tidak, kemudian menanyakan ke bapaknya apakah rambutnya rontok atau tidak. Kemudian kita ke bagian wajah. Nah, untuk di bagian wajah kita inspeksi apakah simetris atau tidak. Kemudian kita lihat wajahnya berminyak atau tumbuh jerawat. Kemudian kita tanyakan apakah ada nyeri tekan atau tidak. Maaf ya Pak. Pak, ada nyeri tekan tidak? Setelah itu kita masuk ke mata. Nah, di bagian mata kita periksa konjungtivanya anemis atau tidak. Maaf ya Pak, saya periksa matanya dulu. Kalau sudah periksa mata, kita masuk ke bagian leher. Untuk di bagian leher kita lihat apakah ada luka atau tidak. Kemudian kita palpasi apakah ada nyeri tekan atau ada benjolan. Coba Pak menelan. Ya bagus Pak. Kemudian kita periksa bagian dada. Bagian dada kita inspeksi dulu apakah simetris atau tidak. Kemudian kita auskultasi untuk mendengarkan suara napas dan suara jantung dengan menggunakan stetoskop. Coba Pak, tarik napas. Bagus, satu kali lagi Pak.
bagus Pak. Kemudian kita perkusi untuk bagian dadanya. Kemudian kita periksa abdomen. Untuk pemeriksa abdomen kita terlebih dahulu untuk inspeksi apakah simetris atau tidak. Kemudian kita auskultasi menggunakan stetoskop untuk mendengarkan bunyi usus. Kemudian kita perkusi bagian abdomen. Setelah itu kita palpasi apakah ada nyeri tekan atau benjolan atau pembesaran hati. Bapak ada nyeri tekan tidak? Ya baik Pak. Kemudian kita periksa inguinal, genitalia, dan anus. Untuk pemeriksaan ini kita tanyakan terlebih dahulu Bapak apakah ada permasalahan dalam genitalianya. Oh iya baik Pak. Kemudian kita kaji bentuk, kesimetrisan, dan keutuhan pada genitalia dan anus. Kemudian kita periksa ke bagian ekstremitas. Untuk pemeriksaan ekstremitas kita lihat apakah simetris atau tidak. Nah, untuk terlebih dahulu kita lakukan pemeriksaan ekstremitas atas. Tujuannya untuk mengetahui kekuatan otot pasien. Nah, Bapak sekarang coba genggam tangan saya lalu tarik ya, Pak. Ya, bagus, Pak. Sekarang coba Pak angkat tangannya dan tahan ya, Pak. Ya, bagus. Nah, lakukan ke bagian tangan yang satunya lagi. Kemudian kita lakukan ke ekstremitas bawah. Nah, Bapak sekarang kakinya diangkat ya. Coba tahan ya, Pak. Ya, bagus. Nah, lakukan ke kaki yang satunya lagi. Bapak, alhamdulillah pemeriksaannya udah beres. Saya mau bereskan alatnya dulu ya, Pak. Kemudian buka sarung tangan. Kemudian kita buang ke bengkok. Kemudian kita cuci tangan menggunakan hand scrub dengan cara 6 langkah. Nah, Bapak, untuk hasilnya semuanya normal dari tekanan darah, respirasi, nadi, dan suhu, dan untuk tadi bagian dari atas sampai bawah semuanya normal, Pak. Gimana Pak perasaannya setelah pemeriksaan fisik tadi? Ya baik Pak, kalau begitu nanti saya jam 9 datang lagi ke sini untuk memberikan obat kepada Bapak. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan Pak? Oh baik Pak. Oh iya baik Pak, kalau ada apa-apa bisa hubungi saya di ruang perawat atau bisa pijit bel yang ada di samping Bapak. Saya izin pamit ya Pak. Assalamualaikum. Nah, untuk pemeriksaan imunologi, kita berfokus pada beberapa sistem. Yang pertama, sistem respirasi. Kita periksa apakah ada perubahan dalam frekuensi napas. Kemudian kita periksa apakah ada batuknya itu kering atau produktif. Kemudian kita periksa apakah ada suara napas abnormal seperti wheezing, ronchi, atau karklas. Kemudian kita periksa apakah ada rintis. Kemudian apakah ada hiperventilasi seperti bronkospasmae. Nah, untuk sistem yang kedua yaitu sistem kardiovaskuler. Kita periksa apakah ada hipertensi, takikardi, disritmia, atau vaskulitis atau anemia. Sistem yang ketiga, sistem gastrointestinal. Kita periksa apakah ada hepatomegali, kemudian apakah ada kolitis, kemudian apakah ada muntah dan diare.
Yang keempat, sistem genitourinary. Kita periksa apakah frekuensi dan perasaan terbakar saat berkemih. Kemudian periksa apakah ada hematuri, adanya keluaran atau dislike. Yang kelima, sistem muskuloskeletal. Kita periksa apakah ada mobilitas sendi, kemudian apakah ada edema atau bengkak. Kita periksa apakah ada nyeri. Untuk yang keenam, bagian kulit. Nah, di kulit kita periksa apakah ada ras atau lesi atau lecet. Kemudian kita periksa apakah ada dermatitis. Kemudian kita periksa apakah ada hematoma atau purpura. Yang kelima, kita periksa apakah ada edema atau bengkak atau urtikaria. Ya, kemudian kita periksa apakah ada inflamasi. Nah, untuk yang terakhir, yang ketujuh, sistem neurosensori. Kita periksa apakah ada disfungsi kognitif, kemudian kehilangan pendengaran, kemudian apakah ada perubahan pada penglihatan, kemudian apakah ada nyeri kepala atau migrain. Nah, sekian penampilan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.